Kembali balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan ketika Soekarno enggan berperang melawan Soeharto. Soekarno masih perkasa, namun tak ingin menumpahkan darah demi kekuasaan. Di kalangan Kesatuan Aksi Mahasiswa, kami, Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto, adalah pahlawan. Kendati demikian, kepopuleran Soeharto tak mencegah para aktivis kami mendatangi rumahnya dan melayangkan protes. Mereka kecewa karena Soeharto tak melakukan apapun untuk mencegah pembubaran kami oleh Presiden Soekarno. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Pada 20 Februari 1966, Soeharto menerima beberapa pentolan kami di kediamannya di Jalan Agus Salim. Mereka mempertanyakan alasan mengapa Soeharto membiarkan kami dibubarkan. Salah seorang aktivis, Yusuf Wanandi, mencatat pembicaraan yang terjadi dalam memoarnya Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998. Jawaban Soeharto sangat jelas, ujar Yusuf Wanandi. Kalau kalian ingin saya memimpin, kalian ikuti cara saya. Demikian kata Soeharto. Perkataan selanjutnya yang menohok batin aktivis mahasiswa itu terlontar pula dari mulut Soeharto. Memangnya kami itu sakral? Sekali-kali kita harus bergerak ke samping. Kalau kalian tidak dapat mengikuti saya, silakan benturkan kepala kalian ke tembok. Nada ketus dari pernyataan Soeharto menyiratkan dilema yang sedang dihadapinya. Menurut Yusuf, Soeharto sedang menyiapkan langkah demi langkah dalam pertarungan politik saat itu. Tak semua jenderal percaya Soeharto, mengingat dia pernah terkucilkan di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat. Soeharto juga tahu bahwa Soekarno masih kuat di kalangan angkatan bersenjata dan karismanya masih memikat di mata rakyat. Maka dari itu, Soeharto memerlukan mahasiswa untuk turun ke jalan. Untuk kepentingan menyudutkan Soekarno, mereka dapat diandalkan sebagai kekuatan pendobrak. Sementara ruang gerak Soeharto terbatas, satu tusukan dari belakang, tamatlah riwayatnya karena ada jenderal-jenderal lain yang tak suka padanya, ujar Yusuf. Menolak perang. Menurut pakar politik militer Salim Haji Said, Soeharto dengan dukungan masyarakat anti-komunis nyaris tak menemukan hambatan dalam menghadapi dan menghancurkan PKI dalam waktu singkat. Namun ceritanya berbeda tatkala berhadapan dengan Presiden Soekarno. Bahkan pasukan-pasukan Angkatan Darat tak semuanya dapat dikuasai Soeharto, apalagi angkatan lainnya. Di ranah militer, kekuatan tentara di belakang Soekarno bisa saja melucuti Soeharto dan kelompok pendukungnya seketika. Di tubuh Angkatan Darat masih terdapat panglima-panglima teritorial yang meskipun anti-komunis, namun pendukung setia Soekarno. Panglima Kodam Siliwangi Majen Ibrahim Aji dan Panglima Kodam Jaya Brigjen Amir Mahmud merupakan duo jenderal Angkatan Darat yang merepresentasikan kelompok ini. Berkekuatan 36.000 pasukan di bawah Marsekal Omar Dhani masih merupakan kekuatan yang loyal terhadap Bung Karno. Kepolisian dengan 125.000 personel yang dipimpin Jenderal Sucipto Yudhodihardjo juga pro-Soekarno dan kurang senang di bawah Angkatan Darat. Sementara Angkatan Laut di bawah Laksamana Martadinata semula bersikap netral tetapi menjadi pro-Soekarno ketika dipimpin Mulyadi. Adapun tentara Angkatan Laut berjumlah 44.000 yang separuhnya merupakan Korps Marinir KKO. Tapi yang paling menonjol di antara yang banyak itu adalah Komandan KKO merangkap Wakil Panglima Angkatan Laut Letnan Jenderal Hartono, tulis Salim Said dalam Gestapu 65, PKI, Aidit, Soekarno dan Soeharto. Ui Cutat, salah seorang menteri Soekarno
yang ditangkap atas perintah Soeharto dalam memoarnya mengatakan para panglima loyalis pemangku senjata itu sungguh menghendaki Soekarno mengeluarkan perintah tempur. Keinginan melancarkan serangan balik muncul karena gelagat pembangkangan yang diperlihatkan Soeharto. Pasalnya, setelah menerima mandat surat perintah SP 11 Maret 1966, Soeharto bertindak sepihak dengan membubarkan PKI dan menggusur menteri-menteri loyalis Soekarno. Di Jakarta, pasukan KKO, pasukan gerak cepat, PGT Auri, dan Brimob telah siap turun membela Soekarno. Mereka semua menunggu instruksi presiden untuk bertindak. Dan instruksi itu tak kunjung datang, ujar Uy kepada Pramudia Anantatur dan Adi Prasetyo dalam memoar Uy Cutat, pembantu Presiden Soekarno. Menurut Uy, berdasarkan penuturan orang-orang sekeliling Soekarno, si Bung sangat khawatir melihat perang saudara terjadi di Indonesia sebagaimana Vietnam dan Korea. Bung Karno yang marah bila melihat orang menangkap burung dan mengurungnya, melarang keras menangkap, apalagi menembak seekor menjangan di halaman istana. Memang tak bisa melihat darah Indonesia mengalir karena pertarungan antara sesama bangsa sendiri, tutur Uy. Merangkul tangan pemukul. Jelang pemandatan SP 11 Maret, Soeharto menggunakan jasa 3 perwira berhaluan sama, anti PKI dan anti Soekarno. Mereka adalah Panglima Kostrad Kemal Idris, Komandan RPKAD, kini Kopassus, Sarwo Edi Wibowo, dan Hartono Rekso Darsono, perwira dari Kodam Siliwangi. Ketiganya memainkan peran masing-masing di masa transisi peralihan kekuasaan. Sarwo Edi menghajar PKI berikut simpatisannya lewat serangkaian penangkapan hingga pembantaian. Kemal Idris melindungi aksi demonstrasi mahasiswa yang gencar menyerukan pelengseran Soekarno sebagai presiden. Darsono menggalang kekuatan politik di kalangan Angkatan Darat untuk mendukung Soeharto. Soeharto mungkin memberikan kebebasan kepada Kemal dan Sarwo untuk melakukan apa saja yang mereka anggap baik untuk memanaskan suasana, asalkan apa yang mereka kerjakan tidak menyangkut pautkan Soeharto, tulis Harol dalam militer dan politik di Indonesia. Strategi Soeharto adalah untuk memberi kesan bahwa ia telah kehilangan kontrol terhadap pasukannya yang dipimpin oleh para komandan radikal. Setelah menggenggam SP 11 Maret, Soeharto kian di atas angin, namun dia sadar betapa sukar menghadapi Soekarno secara terbuka. Masih diperlukan waktu 2 tahun lagi bagi Soeharto untuk menyempurnakan penguasaannya atas tentara. Crouch mencatat setelah penangkapan 15 menteri, terjadi pembersihan besar-besaran di tubuh angkatan bersenjata. Yang paling besar menerpa angkatan udara, sedangkan pembersihan skala kecil terjadi di kepolisian dan angkatan laut, sementara pasukan pengawal presiden, Resimen Cakrabirawa, dibekukan. Semua perwira beraliran Soekarnois dicopot dan disingkirkan dalam kerangkeng penjara. Tak pelak, Presiden Soekarno kehilangan pelindungnya. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua Partai Tentara. Dari posisi kuat seperti itulah, secara berangsur Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Presiden Soekarno, tulis Salim. Pada 1968, Soeharto melakukan pukulan pamungkas. Sidang Umum 5 MPRS secara bulat memilih dan mengangkat dirinya menjadi presiden menggantikan Soekarno.
Selama 30 tahun kemudian, sang jenderal bertahta pada singgasana kekuasaan tertinggi Indonesia. Demikianlah Bray ketika Soekarno enggan berperang melawan Soeharto, yang dilansir dari historia.id dan ditulis oleh Martin Sitompul. Bagaimana pendapat kalian?